Gita Wirjawan menyeruak di antara 11 nama peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Gita Wirjawan mengikuti jejak banyak pendahulunya dari kalangan swasta tergiur ke dunia politik. Pendiri grup Ancora yang kini menjabat sebagai Menteri Perdagangan ini merajut impian menjadi presiden lewat konvensi Demokrat. Saya akan maksimal. Sebagai peserta konvensi, Gita Wirjawan sekarang rajin mempromosikan diri. Ia mengumandangkan 4 hal sebagai prioritas jika dipercaya memimpin Indonesia, yakni menguatkan pertumbuhan ekonomi yang berdimensi pemerataan, reformasi hukum yang berkeadilan, memajukan pendidikan, dan merawat kemajemukan atau pluralitas. Gita Wirjawan tentu saja harus menyingkirkan 10 pesaingnya di konvensi dan jagoan partai lain untuk bisa merealisasikan 4 azimatnya. Mengapa Gita Wirjawan meninggalkan dunia yang sudah membesarkannya dan terjun ke gelanggang politik yang kasar dan penuh intrik? Pertaruhan Gita Wirjawan, itulah topik The Headlines kali ini. Sudah hadir bersama kita Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan yang akan bertarung memperebutkan kursi calon presiden Partai Demokrat. Dan seperti biasa sudah hadir panelis Don Bosco Slamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, juga Wahyu Muryadi, pemimpin redaksi majalah Tempo. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di The Headlines. Pak Gita, seberapa penting sih jadi presiden? Penting sekali. Seperti apa penting? Terlepas dari siapa. Buat Pak Gita. Untuk saya ini yang saya pertimbangkan selama ini adalah bukan hanya pencapresan, tapi kegemilangan Indonesia ke depan. Dan kenapa saya ikut di konvensi ini? Ini menurut saya satu-satunya proses yang cukup sangat demokratis dan bisa memberikan pilihan yang sangat bermutu kepada rakyat yang insya Allah bisa melihat Indonesia menuju ke Indonesia yang itu ya seperti Bapak sampaikan di di pidato konvensi. Kegemilangan Indonesia ke depan. Kegemilangan Indonesia ke depan. Imajinasinya gimana Pak Gita? Saya sih ngelihatnya sederhana. Kalau ke depan tuh di abad ke-21 Indonesia harus bisa, siapapun yang jadi pemimpin harus bisa mengedepankan kepentingan rakyat dan bisa meningkatkan relevansi Indonesia dalam konstruksi geopolitik dan ekonomi. Nah, ini kita udah menuju ke arah yang benar, tapi seperti yang saya sampaikan ada beberapa prioritas yang harus dikedepankan. Pertama yaitu untuk menguatkan ekonomi kita yang kental dengan pemerataan. Kedua, untuk memperbaiki pendidikan kita yang sudah membaik, tapi harus dengan kepekaan bahwa kita ini harus bisa bersaing dengan negara-negara besar seperti India dan Tiongkok, negara berkembang yang besar, dan juga negara-negara maju. Ketiga, ada 4 hal yang kalau tidak salah Pak Gita. Yang ketiga adalah itu untuk melakukan reformasi hukum dan keadilan untuk kita semua. Yang terakhir adalah untuk merawat kemajemukan bangsa. Merawat kemajemukan bangsa. Iya, saya terpesona dengan gayanya dulu lah daripada sebelum ke substansinya Bu Nining ya. Dulu ya. Memang gayanya kenapa? Udah tegak lurus berdiri, udah tegak lurus, ya kan, baunya sudah ditata sedemikian rupa, lengan sudah dilenting, udah potongan udah pas. Menunjukkan mau bekerja. Siap bekerja, ya. Apa namanya? Menyingsingkan lengan baju, ya kan. Nah, tapi sebelum itu Pak Don dan Nunu, ini mau konfirmasi dulu, cerita tentang pengunduran diri itu apa sih yang sebenarnya terjadi? Seperti apa maksudnya? Sederhana, saya sudah menyampaikan ke Bapak Presiden bahwa kalaupun ada benturan kepentingan antara partisipasi saya di konvensi dan amanah saya sebagai Menteri Perdagangan, saya siap untuk mengundurkan diri. Jadi itu menunggu, baru dilakukan secara lisan. Oh, menunggu karena Ibu sudah presiden dong berarti. Ya, dan kalau menurut kita belum ada konflik kepentingan selama ini. Kalau menurut saya tidak. Ya, karena selama ini apapun yang saya lakukan itu 100% dalam tupoksi saya sebagai Menteri Perdagangan, bicara mengenai harga kedelai, stabilitas harga, mengenai ASEAN Economic Community, mengenai WTO, mengenai karena itu memang bidang kerja bilateral, kita sekarang ini ya. Perdagangan bebas atau CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, perlindungan konsumen,
resi gudang, dan segalanya di dalam maupun di luar negeri. Kalau di dalam negeri tentunya lebih kental dengan sosialisasi gimana kita bisa melakukan perlindungan konsumen, perdagangan dalam negeri, menggunakan produk dalam negeri, dan juga sosialisasi mengenai keterkaitan kita dengan dunia. Bang Don, ada dua hal kalau orang bicara soal melaksanakan satu hal tetapi tetap muncul di itu dia problem yang mengemuka selama ini adalah persoalan konflik of interest antara posisi Pak Gita sebagai Menteri Perdagangan dan kandidat konvensi. Kemudian ada muncul berbagai iklan Anda dalam kapasitas sebagai Menteri Perdagangan dan kandidat konvensi. Bahkan ada protes internal kan. Tapi apapun itu menjadi berita gitu. Dan menurut saya harus ada clarify tentang ini karena beberapa waktu lalu isu pengunduran diri itu besar. Iya, tadinya saya kira mundur beneran. Nggak usah nunggu presiden ngomong tadinya. Tapi sehubungan dengan berdiri tegak lurus tadi. Saya kira dalam beberapa pembicaraan kita dengan Pak Gita Wahyu, kita kan bicara seorang terbuka figur yang smart gitu ya. Dan saya kutip dari online media, seorang pengamat politik namanya Siti Zuhro. Jadi ngomongnya begini, sekilas kesan tentang sosoknya menurut saya oke. Tampak cool dan tenang. Itu kira-kira begitu. Orang kan biasanya dari mata turun ke hati gitu. itu modal. Itu modal gitu maksud saya. Kira-kira bagaimana Pak Gita? Dan Siti Zuhro mewakili sekian banyak begitu konstituen yang lain ya kan. Pasti tidak sendiri gitu sekian banyak masyarakat. Iya, kira-kira begitu nih. Saya rasa penampilan penting karena rakyat harus suka dengan apa yang mereka lihat. Tapi yang lebih penting lagi adalah apakah sosok ini menguasai substansi dan bisa mengambil keputusan Pak, boleh yang sedikit sebentar dekat soal dengan hati penampilan. rakyat. Soal penampilan ini. Mau tampil seperti apa sih yang Pak Gita bayangkan? Seperti Gita Wirjawan. Seperti apa? Seperti yang ini. Karena ada sebagian orang mengatakan ini mewakili golongan di atas. Ada yang bilang wajahnya aristokrat dan itu menggambarkan, mencerminkan selera kelas atas gitu. Tetapi kan belakangan Pak Gita ini sangat aktif. Sampai masuk ke sebuah program musik di sebuah televisi tempat Nunung pernah bekerja dan saya bekerja, itu SCTV. Inbox. Apa maksudnya? Inbox itu dilakukan minggu lalu hari Jumat. Saya jam 6 pagi udah di lokasi syuting live kan di Serpong. Itu selesai sekitar jam 8, di mana setelah selesai saya berkunjung ke pasar tradisional untuk mengecek harga sembako. Dan itu merupakan satu dari beberapa aktivitas inti yang saya lakukan. Dan mengenai Inbox, saya bangga banget bisa ke sana karena saya bisa berkumpul dengan anak-anak muda yang memiliki talenta, bisa nyanyi dari Serpong, bakatnya luar biasa dan kita memberikan apresiasi. Ya, positivitas seperti itu adalah hal yang saya sangat banggakan. Yang saya tahu soal Inbox itu adalah pasarnya memang anak muda. Anak muda. Apakah itu sasaran Pak Gita? Penting itu. Sasaran saya adalah semuanya, yaitu 250 juta manusia yang ada di Indonesia. Dan memang saya punya keahlian musik dan itu adalah salah satu cara untuk saya bisa mendekatkan diri dan saya sangat menghormati siapapun yang punya bakat musik. Dan saya sebelum masuk pemerintah dan akhir-akhir ini juga saya masih mendukung bakat-bakat musik di Indonesia. Cukup banyak album yang sudah kita produksi dan itu hal yang saya sudah lakukan dan akan terus saya lakukan untuk kepentingan bakat budaya musik dan musik. ini, Wahyu, masih ingat kan di Berlin kita pergi nonton jazz. Lalu kemudian beliau main jazz. Tapi belakangan ada yang berubah, Wahyu. Sudah tahu saja. Gimana? Jadi ketika keluar dari Wisma Kodel, langsung main piano padamu negeri. Ternyata bukan cuma itu gitu. Saya menjadi moderator di London School of PR. Pak Gita hadir di situ. Selesai acara, main piano, lagu padamu negeri. Sudah berubah Pak Gita? Nggak berubah. Sudah berubah. Iya, kalau Don tahu saya dari kecil. Saya tuh belajar musik klasik. 8 tahun saya belajar jazz, belajar keroncong, dangdut, metal, rock, blues dan segalanya. Dan ini
barokah, tapi saya juga kerja keras untuk mendapatkan keahlian musik. Dan Pak Gita, kalau saya disuruh main lagu Padamu Negeri, dengan senang hati. Kalau saya disuruh main jazz, dengan senang hati. Kalau saya disuruh main dangdut, dengan senang hati. Karena Padamu ini adalah Negeri dengan hal-hal gaya yang jazz saya juga lakukan. dengan senang hati, gitu. Iya. Pak Gita, banyak potensi pemilih muda. Hmm. Pak Gita melihatnya seberapa besar ini akan bisa Saya rasa nggak mendorong kecil. bisa mendorong elektabilitas? Nggak kecil, karena Nggak kecil itu kira-kira demografik kita ya 60% dari populasi di bawah usia 30 tahun. 40 tahun, 50% di bawah usia 30 tahun. Dan hampir ya mayoritas dari itu atau banyak dari kelompok umur tersebut itu punya kualifikasi untuk nyoblos. Tapi banyak juga pengalaman-pengalaman sebelumnya mereka golput. Iya kan? Nah, ini tergantung siapa nanti yang ditampilkan. Apakah sosok itu, perempuan atau laki-laki, bisa memikat hati mereka. Apakah saya boleh bilang nanti Pak Gita akan sering muncul di acara-acara musik yang memang penontonnya anak-anak? Harus sering, harus beredar lah terus ya kan. Karena elektabilitasnya problem nih masih 1,3%. Konon begitu loh ya. Ini yang ngomong bukan saya. Kalau saya Kita akan ngomongnya bicara gitu. elektabilitas sesaat lagi. Kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Untuk merebut satu tiket calon presiden dari Partai Demokrat, Gita Wirjawan harus mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya. Bagaimana pamor Gita Wirjawan di mata publik, paling tidak berdasarkan hasil survei. Mari kita simak data berikut ini. Ini adalah data dari Lembaga Survei Jakarta, elektabilitas peserta Konvensi Demokrat. Ini urutan pertama masih Pak Dahlan Iskan. Pak Gita Wirjawan ada di posisi keempat, 1,3%. Kemudian ini dari Lembaga Survei Nasional, pada Mei 2013 ada Pak Marzuki Ali, Pak Gita Wirjawan 3,2 di posisi kedua nih Pak. Kemudian Pramono Edi Wibowo, Irman Gusman, Hayono Isman, dan kemudian ada 20,2% yang tidak memilih, cukup banyak sebenarnya ya, masih bisa diperebutkan. Ini yang survei terakhir dari Sugeng Saryadi School of Government. Ada Dahlan Iskan di posisi pertama, 31,6. Kemudian ada Anies Baswedan, Pramono Edi di... Kalau Dahlan Iskan ada 30 sekian, Pak Gita Wirjawan itu ada di posisi 1%, sama dengan Pak Endriartono sebenarnya tadi, ya. Kemudian sisanya ada di bawah-bawah. Pak, memang kerja keras tampaknya? Harus kerja keras. Tapi ini baru mulai. Oke. Ini masih ada 8 bulan. Perjalanan masih jauh. Masih jauh. Dan masih panjang. Karena ya sebagian survei kalau kita lihat tadi ada 20,2 yang memang belum memilih. Cukup punya potensi tampaknya. Bagaimana kemudian strateginya? Ya harus lebih sering mendekatkan diri dengan rakyat. Dan caranya ya harus keliling di seluruh titik di Indonesia, Mau dari Sabang sampai seperti Merauke. Pak Jokowi? Kita nggak belusukan, kita tentunya udah sering melakukan kunjungan ke pasar tradisional, pasar modern, tapi juga tempat-tempat di daerah seperti tempat petani, peternak, dan UKM, untuk berdiskusi mengenai isu perdagangan yang relevan untuk kehidupan mereka sehari-hari, dan itu gimana untuk mereka bisa lebih maju, lebih besar, lebih makmur, lebih sejahtera. Itu yang kita lakukan selama ini dan akan sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui, Pak? Insya Allah. Iya. Kalau kita menanyakan hal-hal seperti ini yang lebih human, kita mau memperlihatkan human side dari seorang calon pemimpin. Tidak perlu berpikir terlalu berat. Karena berpikir terlalu berat bisa dibuat orang makalahnya lalu kemudian tinggal pidato. Ringan tapi saya kira ada yang ringan tapi nyelekit juga benar. bisa dong. Cuman pikiran Anda tentang paham ekonomi gitu. Karena kritik ketika Anda diangkat salah satunya adalah Pak Gita itu mewakili kubu neolib pada waktu itu gitu. Bukan kubu kerakyatan. Dan ini kan masuk bagian campaign untuk dapatkan elektabilitas yang tinggi. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Saya rasa aksi itu lebih bisa bicara daripada kata, ya. Policy atau kebijakan yang saya keluarkan selama saya jadi Menteri Perdagangan jelas
mengenai rotan, ya, penggunaan bahan baku untuk industrialisasi rotan di dalam negeri, itu jelas sangat pro rakyat. Dan semenjak policy itu keluar, walaupun itu agak sedikit kontroversial, itu sudah membuahkan lebih dari 100.000 lapangan kerja di Cirebon dan sentra produksi furniture di seluruh Indonesia. Yang kedua, kebijakan yang mengharuskan toko-toko retail untuk menjual minimum 80% dari produk-produknya itu produk dalam negeri. Terus juga pembatasan importasi yang menopang upaya kita untuk bisa memproduksi produk-produk yang lebih bernilai tambah di sini. Nggak mungkin hal-hal seperti itu tidak pro rakyat selama kita jelas sekali untuk mendukung pembuahan lapangan kerja, dan itu sangat bisa meningkatkan kesejahteraan. Sebagai wartawan senior gimana? Iya pro rakyat, tapi rakyat juga ngeluh. Ya. Terutama soal terakhir ini, soal kedelai itu, kelangkaan kedelai itu, yang konon juga ada yang menuding salah satu sebabnya adalah karena kebijakan menteri untuk memperketat impor kedelai dan kemudian memberikan kuota, ya, untuk memperkecil kuotanya itu. Saya jelaskan, Pak. Kita sudah ubah peraturannya. Udah, ya? Jadinya yang tadinya importir terdaftar, sekarang nih importir umum. Ya, jadi siapa saja bisa menjadi importir. Tapi mengenai kedelai, harga ini mencerminkan kondisi yang real di lapangan, bahwasanya produksi nasional kita ini sangat kurang dan kecil sekali dibandingkan seluruh kebutuhan. Nggak lebih dari 1/3 dari total kebutuhan. Nah, ini tercermin dalam harga. Kenapa harganya tinggi? Karena 2/3 minimum dari kebutuhan itu harus didatangkan dari luar negeri. Kalau mendatangkan dari luar negeri, kita bayarnya kan dengan dolar. Nah, gejolak nilai tukar sudah kelihatan selama 2 bulan terakhir ini, dan juga anomali cuaca di tempat-tempat asal kedelai ini, termasuk di Amerika Serikat dan Amerika Latin. Jadi ada 2 variabel yang mendongkrak harga. Jadi kenaikan harga ini memang karena kelangkaan pasok nasional. Ya, kedepannya sih kalau produksi pangan kita sesuai dengan target, kita nggak perlu khawatir mengenai import dan kita sangat bisa menjaga stabilitas harga. Anda sebut produksi pangan kita sesuai target, Anda mau bilang bahwa itu kewajiban dari menteri kolega. Ini kewajiban kita semua. Ya, bukan menteri pertanian Tidak saja. ada yang ditunjuk-tunjuk, misalnya dia yang bertanggung jawab. Ini kan bicara Indonesia ya. Iya. Jadi kalau kita, ini kan kepentingan 250 juta manusia di Indonesia agar harga pangan itu stabil. Jadi kita harus mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Caranya ya kita harus sikapi ke depan agar produksi nasional ini meningkat dari 700-800 ribu ton menjadi 2,5 juta ton. Karena kebutuhan nasional untuk kedelai adalah 2,5 juta ton. Tapi kan kita tidak perlu menjadi swasembada untuk semua hal kan? Kenapa enggak? Nggak ada alasan Indonesia bukan hanya nggak bisa jadi swasembada, tapi nggak ada alasan untuk Indonesia nggak bisa jadi eksportir produk pangan yang paling efisien dan efektif di dunia. Tapi selama kepemimpinan Pak Gita, ini lagi-lagi kritik nih Pak Gita ya. Kita teman tapi kritik juga. Neraca perdagangan itu loh defisit. Ya, itu ditimpakan ke Anda gitu. Tepat nggak itu? Sampai tadi baru aja diumumin oleh BPS, sampai akhir 8 bulan pertama, akhir bulan Agustus, import migas kita itu 8,5 miliar dolar. 8,5 miliar dolar. Defisitnya, bukan importnya, defisitnya. Ini mencerminkan 2 hal. Bahwasanya 1, ekonomi kita terus tumbuh, konsumsi meningkat, industrialisasi membutuhkan sumber energi. Kedua, ketergantungan kita terhadap impor karena keterbatasan produksi produk migas. Kalau non migas itu kita surplus 3 miliar dolar sampai akhir Agustus dari Januari. Yang mau dikatakan soal minyak itu kan bukan tanggung jawab Menteri Perdagangan. Bang Don, Bukan begitu. Bukan begitu. Bukan ya. Jadi ya gini, ini kondisi atau neraca perdagangan kita ini mencerminkan Indonesia ini ada di mana. Nah, kedepannya ya kita kalau mau memiliki surplus dari sisi bukan hanya neraca perdagangan saja, tapi neraca transaksi berjalan, fiskal atau anggaran dan segalanya, ya ini harus disikapi secara kolektif. Problem pokoknya itu adalah apakah ini
populis atau tidak. Itu Apakah saja. masyarakat kemudian merasakan, menurut Bang Don lebih mudah buat masyarakat melihat itu? Apakah Yang memilih bukan masyarakat bukan masyarakat elitis saja ya kan? yang itu memilih masyarakat menurut saya sependapat dengan Pak Gita. Waktu masih ada dan beberapa hal bisa terjadi. Karena ada satu hal yang saya ingat dari bacaan saya tentang keikutsertaan Pak Gita ke konvensi ketika di sebuah .com situs ya. Di bawah komentarnya adalah beresin dulu deh harga-harga Ya. Pak Gita. Beresin harga itu bukan di hilir aja, tapi di hulu juga. Nah, kalau di hulunya ini kita jelas dengan bukan hanya kapasitas untuk menswasembadakan diri, tapi menjadikan diri kita ini sebagai eksportir yang efisien dan efektif, saya sangat yakin hilirnya ini akan jauh lebih jelas ke depan. Tapi ini nggak bisa seperti balikin tangan kayak gitu. Kenapa ekspor kita tidak bisa menjadi pengekspor yang efektif? Kan salah satu problem utamanya kan adalah Ini bicara mengenai infrastruktur pangan kita. kan, Iya, harga. iya, termasuk kan Harga, infrastrukturnya. iya. Ya. Kenapa? Karena memang produksi pangan kita belum cukup. Apakah itu gula? Apakah itu jagung? Apakah itu kedelai? Apakah itu sapi? Dan Apalagi daging. Iya. Nah, daging itu juga ditimpakan selain ke Menteri Iya. Pertanian, ke Nah, Menteri Perdagangan juga. ini Mas Wahyu, benar nih. Daging sapi, ini kan kita konsumsinya meningkat tiap tahun Iya. 15%. Tahun depan kita perlu 4 juta ekor sapi untuk kebutuhan nasional. Ya. Sedangkan yang bisa disembelih dari produk dalam negeri itu cuma 1,5 sampai 2 juta. Paling banter 2,5 juta. Sisanya 1,5 sampai 2,5 juta. Ini harus diimpor. Kalau enggak, harga daging sapi bisa 200.000. Makanya kita boleh sekarang impor sapi siap potong itu ya sekarang ya. Betul. Jadinya kita sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait atas arahan Itu dari keputusan Pak Adara Jasa apa Pak kita itu? keputusan kabinet, sidang kabinet yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan Mas ini Wahyu sudah ngejar kemanapun tidak disebutkan siapa. Kami akan kembali sesaat lagi. Politik sebetulnya bukan hal yang intim bagi Gita Wirjawan, tapi mengapa kemudian jebolan Universitas Harvard Amerika Serikat yang pernah berkecimpung di sejumlah perusahaan multinasional ini terjun ke politik? Gita Wirjawan adalah pendatang baru di panggung politik. Di Partai Demokrat pun, Gita tidak masuk jajaran pengurus. Jebolan Universitas Harvard Amerika Serikat ini mengorbit lewat dunia lain, yakni bisnis. Jejak karirnya sejak di Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan Indonesia, hingga Ancora Capital memikat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mengajaknya memperkuat Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Awalnya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada 2009. 2 tahun kemudian, Gita Wirjawan didapuk menjadi Menteri Perdagangan. Pekerjaan yang membuatnya harus berjibaku menstabilkan sejumlah kebutuhan pokok. Dari harga daging sapi hingga kedelai yang menjadi bahan baku tempe dan tahu. Cukupkah modal mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini memenangkan konvensi Demokrat? Mengapa? panggilan. Panggilan Dan apa? kalau istri saya bilang dia tuh udah merasakan dari kapan-kapan bahwa memang saya tuh emang ujung-ujungnya tuh mau Akan mengabdi, kesana. akan mengabdi. Oke. Dan keputusan yang saya ambil untuk masuk ke pemerintah di tahun 2009 itu juga nggak mudah. Tapi alhamdulillah saya sudah bisa melakukan amanah yang sangat mulia. Bedanya kan kalau di swasta itu kan kita ngambil keputusan untuk kepentingan profit and loss, seperti di Berita Satu, di Tempo, dan di manapun lah. Kalau di pemerintah itu apapun yang kita lakukan dari sisi kebijakan dan yang kita suarakan terkait dengan kebijakan itu ngefek ke rakyat 250 juta. Itu menurut saya itu sangat berarti. Kemudian persiapannya seperti apa? Persiapannya ya seperti gini, mengsosialisasikan apapun yang ada di kepala saya, pikiran saya mengenai kedepannya nih Indonesia gimana sih. Kalau saya kan, ya tadi saya udah ceritakan 4 prioritas utama itu, tapi ujung-ujungnya ya harga harus terjangkau. Apapun yang kita harus bayar itu harus terjangkau, lebih murah, dan rakyat tuh harus bisa ngerti bahwa itu sangat bisa dilakukan Paling oleh tidak seorang itu yang pemimpin. terasa betul oleh masyarakat, bukan? Betul. Ada yang perlu diklarify karena kan ada daftar negatif ya dan kritik yang ditujukan kepada Pak Gita. Salah satunya adalah
perusahaan Pak Gita yang Ancora itu yang dianggap menerima dana kucuran dari Antaboga. Itu perlu diklarifikasi. Lalu kemudian yang kedua tentu isu-isu yang terkait dengan misalnya, ini kan publik dengan mudah untuk mengatakan, oh semua hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan itu ada di Menteri Perdagangan, lalu kemudian kita defisit dan seterusnya itu tanggung jawab Anda. Dan itu menjadi hal yang harus betul-betul diklarifikasi. Betul. Nah, perusahaan-perusahaan di bawah payung Ancora itu diaudit laporan keuangannya. Ya kalau mau ada alegasi bahwa Michael Jackson masih dansa, ya itu merupakan satu alegasi. Tapi itu sangat bisa dibantah dan dipertanggungjawabkan bahwasanya kita melakukan bisnis itu secara legit, secara ngikutin aturan yang ada, dan itu merupakan kebanggaan saya selama ini. Pak Gita Wirjawan yang terhormat, ada yang memberi skor untuk kinerja Anda di kabinet sekarang sebagai Menteri Perdagangan itu berapa skornya? Kalau antara 5-10 itu berapa? Antara 5 sampai 10? Nggak 10, tapi juga nggak 5. Berapa? Tapi skor itu harus mencerminkan produk ujungnya itu apa kan? Kalau ujungnya itu adalah penandatanganan kesepakatan bilateral dan multilateral, saya rasa kita cukup bangga. Kita sudah bisa melakukan banyak hal seperti itu. Kalau produk ujungnya itu adalah gimana kita bisa menjembatani antara kepentingan negara maju dengan kepentingan negara berkembang dan negara yang kurang berkembang, kita cukup bagus di situ. Itu sangat diakui. Kalau di dalam negeri, gimana kita bisa mengedepankan perlindungan konsumen dengan pendeteksian ribuan produk yang tidak taat terhadap peraturan K3L, kenyamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, itu saya rasa cukup sangat positif kalau dinilai semata hanya dari stabilitas harga. Ini kan harga ini kan terkait dengan puluhan ribu barang, ya. Tapi yang menjadi highlight oleh media akhir-akhir ini, mungkin karena ada kaitannya dengan konvensi, adalah kedelai dan daging sapi. Tapi ini nggak unik untuk tahun 2013 saja. Karena itu hal yang sama, yang paling dekat dengan kebutuhan rakyat. Tapi hal yang sama ini selalu terjadi di tahun 2012. Justru karena tahun 2011. sering terjadi jadi masalah makanya. Betul, saya setuju. Justru ini memerlukan resolusi dan solusi jangka menengah dan jangka panjang. Kalau kita tidak bisa memasok sebanyak 4 juta ekor sapi dalam waktu jangka menengah dan panjang, ya pasti akan terus ada instabilitas harga. Kalau kita tidak bisa meningkatkan produksi kedelai dari 700 atau 800 ribu ke 2,5 sampai 3 juta ton, pasti di tahun 2014, 2015, 2016 akan terjadi instabilitas harga. Apalagi kalau di negara asalnya itu, apakah itu Amerika, Argentina, Paraguay atau Uruguay, itu terjadi anomali cuaca. Nah, keterbelengguan kita dibelenggu oleh variabel yang sangat kita tidak bisa kontrol, apakah itu nilai tukar ataupun ketergantungan pemasokan dari luar negeri. Kalau di sana terjadi anomali cuaca, ya Jadi, ini nggak ada yang bisa menjamin. Ini kelemahan struktural berarti ya kan, ekonomi yang kelemahan struktural. Tapi nah, overall nilainya berapa? Itu tadi loh, saya pengen tahu Pokoknya nilainya. nggak 10 tapi tidak 5. Kira-kira di berapa? antara 5 sampai 10. Ya udah. Bukan. 7, Pak. Yang saya mau tanya sebetulnya, ini kan Anda sebetulnya sudah mapan sebagai orang swasta. Ya. Eksekutif di Goldman Sachs, pengusaha, lalu kemudian sekarang terjun ke politik. Politik itu begitu gaduh, wah luar biasa. Kalau kita lihat Presiden SBY kan sering ngurut dada, mendengar kritik gitu. Saya sungguh sedih. Ini Anda sedih terus. mestinya terlatih untuk menghadapi kegaduhan-kegaduhan politik Tapi begini. Bang Don, Nah, ini justru kesempatan yang mulia untuk siapapun, Mbak Nunung, Bang Don, Bang Wahyu, untuk partisipasi dalam proses yang sangat bisa menggunakan ruang demokrasi ini justru untuk kepentingan demokrasi. Nah, kalau kita nggak bangkit untuk menyampaikan pesan kita ke rakyat bahwa kita punya chance untuk menjadi bangsa yang luar biasa dengan penyikapan struktural untuk beberapa hal yang harus disikapi ke depan, ya akan sulit masa depan kita. Dan ini serasa yang sangat baik
Penilaian Pak Gita tentang kualitas demokrasi kita dari 5 sampai 10 skornya. Karena tadi tidak bisa dikasih tahu skor prestasinya. Kalau skor demokrasi kita dari 5 sampai 10 di mana kita sekarang? Kalau saya lihat sih dalam waktu 15 tahun terakhir ini, gimana kita bisa transformasi dari dictatorship menjadi demokrasi. Ini maturitasnya udah, kedewasaannya udah tinggi. Tapi kedepannya harus bisa bukan hanya lebih tinggi lagi maturity-nya atau kedewasaannya, tapi kita juga harus bisa menyelesaikan PR-PR yang cukup banyak. Karena kita punya kontrak moral ke generasi pendahulu kita dan generasi penerus kita. Kontrak moral Pasti atau kontrak politik? kontrak moral. Karena we owe our grandfathers, the founding fathers, dan kita juga utang moral terhadap generasi penerus kita bahwa apapun yang kita letakkan untuk fondasi ini harus apik. Coba untuk kasih komen kepentingan- dong, komentarnya Pak Gita. Kamu kok kelihatan terpesona terus gitu loh. Saya sebenarnya Gimana sih? mau memotong sebenarnya Pak Gita. Ya. Sudahlah, kita pindah ke politik. Tokoh politik mana yang jadi idola Pak Gita? Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Mahatma Gandhi, Aung San Suu Kyi, Yang Jack disebutkan Kennedy. sebagai kita dari posisi diktator kemudian sekarang tidak, itu dari siapa ya? Apa? Indonesia dari Diktatorship ke demokrasi. kemudian ke demokrasi, itu dari posisi yang mana ya? Kita yang menentukan nasib kita. Oke. Iya kan? Dan itu iya. terdefinisi, terkristalisasi di tahun 98. Oke. Tadi Anda sebut kontrak moral untuk bangsa ini, panggilan tugas, ya terharu lah kita dengan kata-kata yang berbunga-bunga itu. Tapi yang menarik itu satu bagi saya, kontrak politiknya itu loh. Kenapa kok pakai Partai Demokrat gitu loh? Ya, ini satu-satunya opsi yang bukan hanya Loh, kok bisa demokratis. satu-satunya opsi, kan banyak opsi yang lain, nunggu aja Anda sabar gitu kan bisa. Paling tidak ini yang pertama kali sampai ke Bapak ya? Setahu saya, Ya. partai politik yang lain itu sudah punya paradigma tersendiri mengenai proses politik ke depan. Dan Oke. opsi yang diberikan oleh Partai Demokrat ini opsi yang tidak eksklusif untuk orang-orang Partai Demokrat saja. Kenapa ini dipertanyakan? Karena masih ada beberapa hal. Pertama, seperti apa presidensial threshold yang akan diperoleh Partai Demokrat. Betul. Kalau tidak terpenuhi dan jauh, ini sebuah sacrifice yang spesial. yang Satu. Polling sekarang masih Kedua, 8% rata-rata. ini kan cerita kalau tidak jadi presiden lalu kemudian dia jauh di bawah lalu kemudian kita hanya bisa dapat posisi sebagai calon wakil presiden Iya, begitu. nggak apa-apa katanya. Apakah oke gitu? Iya. Gini, konvensi ini adalah untuk pencapresan, bukan pencawapresan. Ya. Satu, ini yang perlu digarisbawahi. Sorry Mbak Nunung. Iya. Yang kedua, apapun hasilnya untuk saya akan ikhlas. Selama saya tahu bahwa I've done my best. And I've prayed my best. Iya. Ikhlas atau tidak, menang atau kalah ikhlas begitu kan untuk menjadi capres. Politician bener Tetapi sudah. paling tidak harus ada usaha kemudian untuk menang, bukan? Harus. Kalau gitu kita lihat nanti Ikhtiar. Pak ya. Tetaplah bersama kami di The Headlines. Untuk merebut satu tiket calon presiden Partai Demokrat, Gita Wirjawan harus mengalahkan 10 peserta konvensi lainnya. Apa kemudian jurus yang disiapkan untuk menang? Saya dengar sekarang ini mau ke media, kemana-mana pokoknya muncul terus di media, betul nggak Pak? Ya, memang akhir-akhir ini lebih sering. Karena Bukan karena saya nelpon berita satu, tapi saya diminta Oh iya, berita satu. itu iya, tetapi biasanya tidak bersedia, biasanya tidak meluangkan waktu, kemudian meluangkan waktu. Oh, kalau untuk berita satu saya selalu menyempatkan. Iya, Karena apalagi ada untuk Tempo juga. Tempo apalagi. Tapi saya rasa udah langkah yang memperlihatkan, sebetulnya langkah itu memperlihatkan ambisi atau keinginan Atau atau keseriusan. gagasan atau keseriusan. Ambisi itu dalam beberapa hal itu positif aja Pak Gita kan. Jadi kalau kita lihat begitu sudah benar lah jalan itu yuk. Ya, ya benar jalannya. Cuman ya kok percaya pakai jalan itu gitu loh. Nah maksud saya sekali lagi Pak, kenapa kok begitu percaya dengan Partai Demokrat? Ini kan orang juga ngomong, saya kan mewakili omongan orang itu kan, belum tentu benar sih. Kok masih kembali ke situ? Iya, wakil lagi. Orang, loh kok bisa percaya? Elektabilitas partai itu sendiri sekarang, posisi sekarang nih masih 8%. Semua lembaga sudah riset. naik sih. Ya naik setengah persen, Satu hal yang 1% saya lah. lupa tadi bahwa itu Ya masih kan? ditentukan oleh ketua dewan pertimbangan. Nah, pada akhirnya nanti toh keputusan juga bisa diveto oleh ketua majelis tinggi dan dewan kehormatan atau ketua umum juga sekarang. Kamu masih percaya Pak? Apalagi dia punya calon ini, ada ipar kan ada gitu.
Sepengetahuan saya dan kepercayaan saya adalah nggak begitu. Ya, justru saya sudah mempelajari. Ya, tentunya semuanya itu selalu ada resiko. Ya kan, langkah politik selalu ada resiko. Tapi ke depannya saya percaya kalau memang yang bisa ditampilkan ini adalah 11 orang yang bisa bukan hanya mengobrol harapan palsu, tapi justru mensosialisasikan hal-hal yang kena dengan rakyat, itu akan membuktikan bahwa demokrasi ini benar-benar jalan dan ini akan menopang kepentingan kelembagaan Partai Demokrat. Tapi terlepas dari itu saya nggak melihat bahwa konvensi Partai Demokrat ini hanya semata mengenai perseteruan untuk memperebutkan kekuasaan. Ini lebih dari itu. Nah, tentunya risiko selalu ada. Kalau tidak lolos Resiko dari yang konvensi tadi- Partai Demokrat, Ya. kemudian ada partai lain yang melamar Pak Gita jadi calon presiden, kira-kira mau nggak? Saya rasa terlalu awal, terlalu prematur untuk mengambil kesimpulan mengenai hal-hal seperti itu. Berarti ada kemungkinan masih mau juga gitu. Lo nggak, kalau Susi Susanti disuruh bertanding lawan siapa di final Olimpiade, sebelum final baru di quarter final dia udah ditawarin untuk main di Gold GP atau di mana, sulit. Sebelum dia tahu bahwa dia sudah bisa mencapai titik final, bahkan menjadi juara. Tapi politik adalah seni segala kemungkinan yang bisa terjadi. Ya. Jadi dengan kata lain, saya meneruskan pertanyaannya Mbak Nunung tadi, apakah kalau nanti misalnya elektabilitas Anda tetap rendah misalnya, ya kan? Kemudian Demokrat dengan terpaksa tidak mencalonkan Anda, kan memilih yang paling tinggi di antara peserta konvensi yang lain, ya kan? Nah, ini yang the rest atau sisa-sisa ini boleh nggak nyempel ke partai yang lain, termasuk Anda kira-kira Pak Gita? Saya nggak melihat adanya larangan, tapi kalau menjawab pertanyaan Mbak Nunung, saya nggak bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Saya untuk sementara tekad untuk sampai titik akhir di proses partai konvensi. Ya, sampai pingsan lah di Demokrat misalnya. Iya, pokoknya di politik segala kemungkinan tetap terbuka, tergantung situasinya seperti apa nanti, Bang Don. Iya, itulah yang saya agak terkejut. Saya menghargai keyakinan Pak Gita bahwa pengandan itu tidak akan terjadi. Misalnya ditinggalkan pada satu saat. Ya. Tetapi beberapa pengalaman, betul, seni kemungkinan itu politik. Ada di titik tertentu, ada scrimmage yang membuat semua usaha yang panjang itu berguguran hanya dalam waktu 1 menit, even 1 detik. Bubrah. Itu yang terjadi ketika waktu kongres luar biasa di Bali. Kan kita sama-sama ikut, Pak Gita juga ikut, Pak SBY kan ke Budapest, yang semula tidak akan menjadi ketua umum. Tetapi memang ada alasan pada detik terakhir di Bali diterima posisi itu gitu. Semua spekulasi hilang. Saya juga kehilangan kredibilitas saya sebagai pemimpin redaksi ketika di newsroom berita saya katakan nggak mungkin Pak SBY akan terima itu jabatan. Ini ngomel terus ini. Baik, Mas terbuka kemungkinan ya. Saya nggak ada di Bali waktu itu. Saya sama Bang Don. Iya, yang di Budapest. Tapi gini loh, saya kalau boleh saya ingin menggunakan metafor olahraga. Di olahraga ini musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri yang seringkali meragukan kemampuan kita, seringkali menghancurkan keyakinan kita, seringkali meleburkan motivasi aspirasi kita. Saya nggak mau menyerah begitu saja, dan saya nggak mau diam diri berlindung di balik sinisme yang seakan-akan meragukan proses politik seperti konvensi Partai Demokrat. Sebelum saya lupa sedikit, membandingkan olahraga dengan politik itu dua animal yang sangat berbeda. Nggak apple to apple itu. Tetapi bagaimanapun juga menunjukkan bahwa Pak Gita tidak patah semangat, bukan begitu Pak ya? Saya agak beda pandangan dengan Bang Don, karena saya melihat bahwa metafor olahraga ini sangat bisa diaplikasikan untuk kepentingan apapun. Ketua Umum BBSI. Kita sudah hampir sampai di bagian akhir, saya minta closing. Tapi saya setuju. Kalau ini resikonya ada, bahwasanya kalau kualitasnya ini so-so begitu-begitu aja, ya resiko kelembagaannya ada. Mesti ada, Tapi kalau sosoknya ini kelihatannya kayaknya oke juga, ini akan pendulumnya akan nyundul kelembagaannya ke atas. Toh masih 8 bulan lagi, itu masih tergantung kita panjang. semua, Ya. saya rasa. Mas Wahyu, closing statement. Enggak, sekali lagi kan ada adik ipar di situ, Pak Bambang Edi. Iya. Itu pasti ya digadang-gadang juga. Anda masa nggak paham bahwa itu memang calon istana? Iya,
Saya nggak ngelihat begitu. Jangan gitu. Nah, terakhir emang nggak ada niat Closing statement. Oh, closing statement ya. Nggak ada niat mundur. Iya, nggak Nggak ada. ada. Nggak ada niat mundur apa? Mundur dari kabinet. Loh, seperti yang saya sampaikan beberapa kali, memang kalau ada benturan kepentingan, Ya. dan ini sudah saya sampaikan secara lisan ke Bapak Presiden, saya siap untuk Oke. mengundurkan diri. Bang Don, closing statement. Ya dulu, Bang. kita pegang komitmen Pak Gita dan saya kira kita harus hargai dan menurut saya apapun hasilnya itu proses yang penting prosesnya demokratis dan berjalan untuk menjadi bagian dari pendidikan politik kita. Oke. Pak Gita, terima kasih sudah hadir di Terima kasih bisa tampil. Mas Wahyu, Bang Don, terima kasih. Demikian The Headlines kali ini, pertaruhan Gita Wirjawan. Sampai jumpa pekan depan.